Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dika Sunga Pradana dengan NPM 1174050. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang nomor 1, yaitu jelaskan apa itu binary classification dilengkapi dengan ilustrasi gambar sendiri. Klasifikasi binar atau binomial adalah tugas untuk mengklasifikasikan elemen-elemen dari himpunan tertentu ke dalam dua kelompok berdasarkan aturan klasifikasi. Contohnya seperti ini. Ada sepatu dan ada juga sandal. Yang kedua yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan clustering dengan ilustrasi gambar sendiri. Supervised learning adalah sebuah metode pendekatan yang mana sudah terdapat data yang dilatih dan terdapat variabel yang ditargetkan menjadi tujuan, sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah mengelompokkan suatu data ke data yang sudah ada. Contoh seperti pada gambar ini. Itu ada kelas A karbohidrat, yaitu berupa nasi dan gandum. Yang kedua ada protein dan ayam, telur. Sedangkan unsupervised learning tidak memiliki data latih, sehingga dari data yang ada kita mengelompokkan data tersebut menjadi 2 bagian atau bahkan 3 bagian dan seterusnya. Contoh seperti pada di gambar, yaitu ayam dikategorikan dalam ke dalam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Kelas protein, yaitu ada ayam dan telur, dan di luarnya ada karbohidrat semua. Ketiga, clustering merupakan proses mengklasifikasikan yang berdasarkan suatu parameter dalam penentuannya. Contoh pada berat protein yang memiliki berat 1000 gram dan karbohidrat yang memiliki berat 1200 gram, yang berarti berat dibagi 2 parameter, yaitu yang lebih kecil sama dengan 1000 gram dan lebih besar dari 1000 gram. Contoh pada gambar. Yang ketiga, jelaskan apa itu evaluasi dan akurasi. Evaluasi adalah pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak efektivitas dari suatu objek, program atau proses berkaitan dengan spesifikasi atau persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan akurasi itu sendiri merupakan bagian dari evaluasi yang merupakan ketetapan data terhadap suatu objek berdasarkan kriteria tertentu. Kita dapat mengevaluasi seberapa baik model bekerja dengan mengukur akurasinya. Ketepatan akan didefinisikan sebagai presentasi kasus yang diklasifikasikan dengan benar. Hal ini berkaitan dengan confusion metric pada materi selanjutnya. Contoh evaluasi untuk membedakan angsa dengan atau dapat parameter, yaitu panjang leher dan fungsi
dari hewan tersebut. Lebih jelasnya pada gambar. Nomor 4, bagaimana cara membuat confusion metric? Yaitu dalam pembuatan confusion metric, tentukan parameter atau objek yang akan menjadi evaluasi. Contoh angsa untuk bebek, buat tabel dengan baris dan kolom berjumlah 3. Kemudian tentukan nilai miring pada setiap kolom tersebut. Di sini saya memberi nilai 15 dengan ketentuan setiap baris harus berisi nilai 15. Nilai tersebut jika terbagi ke kolom lain maka jumlahnya harus bernilai 15. Jika tidak, berarti data tersebut tidak akurat. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar. 15. Jika dijumlahkan 15, ke bawah 15, ke samping 15. Yang kelima yaitu jelaskan bagaimana K-fold cross validation bekerja dengan gambar ilustrasi contoh buatan sendiri. K-fold cross validation merupakan cara untuk melatih suatu mesin di mana di dalamnya terdapat dataset yang menjadi 2, yaitu untuk data testing dan data training. Contoh 1000 data merupakan dataset dan 300 data digunakan untuk testing, kemudian 700 datanya digunakan untuk training, di mana data training tersebut digunakan untuk menentukan nilai bobot yang dimasukkan ke dalam rumus regresi linear. Sedangkan nilai testing akan dijadikan nilai inputan untuk rumus regresi linear. Contoh. Selanjutnya yaitu jelaskan apa itu decision tree dengan gambar ilustrasi contoh buatan sendiri. Decision tree merupakan implementasi dari binary classification di mana pada pohon keputusan akan terdapat root atau akar dan cabang-cabangnya yang nilainya seperti contoh pada root berisi nilai warna mawar, apakah merah, pada cabang 1 bernilai ya dan 2 bernilai tidak. Jika nilainya ya berarti mawar dan jika tidak bukan mawar. Lebih jelasnya bisa dilihat di gambar decision tree. Yang ketujuh, jelaskan apa itu information gain dan entropy dengan gambar ilustrasi. Information gain merupakan informasi atau kriteria dalam pembagian sebuah objek. Contoh information gain pada hewan lama, yaitu leher panjang, ekor panjang, berkaki 4, buas karnivora. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Sedangkan entropi merupakan ukuran keacakan dari informasi. Semakin tinggi entropi, maka semakin sulit dalam menentukan keputusan. Contoh dalam satu gen, semakin detail informasi, maka akan semakin susah dalam menentukan keputusan. Yang kedua yaitu praktek Skitch-Line. Pada kode pertama yang dapat dilihat pada gambar baris pertama yaitu dituliskan import pandas ASPD, harusnya ini tipe yang berarti mengimpor library pandas. Selanjutnya pada baris kedua koordinatnya berisi kode terdapat variabel pecel yang menginisiasi pandas dengan aksi untuk membaca file CSV. File di dalam tersebut merupakan titik koma, kemudian pada akhir dapat kode nama variabel yang berarti akan menghitung jumlah baris pada file tersebut. Untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Ini. Pada nomor 2, selanjutnya akan ditambahkan fungsi untuk lulus atau gagal yang dibuat berupa kolom yang di dalamnya terdapat nilai 0 dan 1, di mana berarti gagal dan 1 berarti lulus. Kemudian pada variabel karena berisi nilai CSV, kemudian dilakukan eksekusi dengan parameter G1, G2, dan G3 dengan fungsi lambda yang berarti if bersarang atau if di dalam if yang berarti nilai yang dieksekusi akan dilempar ke dalam setiap parameter sesuai dengan kriteria dan aksi 1, yaitu nilai tersebut akan digunakan dari tiap baris data. Sedangkan pada codingan variabel pecel diberikan aksi drop, yaitu penurunan nilai pada bagian baris data. Dan pada kode pecel .head yaitu untuk mengeksekusi codingan sebelum
Yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar hasilnya seperti berikut. Nih. Terus pada yang nomor 3, pada codingan selanjutnya yaitu digunakan untuk menambahkan nilai numerik berupa 0 dan 1 yang dirubah dari nilai tidak. Dan iya, hal ini merupakan fungsi dari codingan getDummies pada baris pertama, dan gambar tadi banyaknya data numerik itu sendiri tergantung pada field dari kolom yang dicantumkan pada codingan. Dengan catatan field tersebut harus ada data dalam data CSV yang diimport oleh codingan pertama tadi, maka hasilnya akan berubah data dalam field tersebut menjadi 0. Untuk lebih jelas gambar. Selanjutnya pada codingan selanjutnya yaitu menentukan data training dan data testing dari dataset, di mana variabel yang berisi data CSV tadi dibuat pertandingan 500 untuk data training dan sisanya yaitu 1 yang digunakan untuk data testing. Hal ini dilakukan pada baris ke-1 sampai baris ke-3 pada gambar, kemudian nilai tersebut diturunkan berdasarkan baris pada dataset. Hal itu dapat dilihat pada baris ke-4 sampai ke-9 pada gambar. Kemudian selanjutnya mengimport library NumPy yang berguna untuk operasi vektor dan metrik. Karena di atas berupa data matrix, maka library ini digunakan untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu membuat pohon keputusan. Lebih jelasnya dari gambar pada garis pertama yaitu memasukkan library tree. Kemudian pada baris kedua dibuat variabel lontong dengan nilai Gaussian tree classifier yang merupakan paket atau fungsi dari scikit-learn yang merupakan kelas yang mampu melakukan multi-kelas. Sedangkan MacDiff 905 merupakan untuk menyesuaikan data terhadap pohon keputusan itu sendiri. Untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu pembuatan gambar dari pohon keputusan yang tadi dibuat pada codingan sebelumnya. Pada baris pertama codingan yaitu mengimport library GraphViz, kemudian pada baris kedua yaitu pemberian nilai pada variabel baru dot. Data nilainya diambil dari pembuatan pohon keputusan tadi, kemudian ditentukan oleh nilai benar dan salah dari codingan tersebut. Setelah itu dibuatlah sebuah variabel untuk menampung hasil eksekusi tersebut, kemudian variabel tersebut di running. Untuk lebih jelasnya lihat pada gambar. Nih. Yang nomor itu selanjutnya pembuatan metode untuk mengimport data pohon menarik langsung pada keputusan buat tadi untuk kode pada gambar. Kemudian ini untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nih. Terus selanjutnya pada codingan berikut yaitu digunakan untuk mencetak skor rata-rata dari ketepatan data yang telah diolah tadi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu digunakan untuk memeriksa akurasi dari ketepatan hasil pengolahan data tersebut, maka akan nilai rata-rata 60. Persen dari hasil pengolahan data tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilakukan pada gambar. Pada kondisi pada garis ke-1 melakukan import library dari scikit-learn, kemudian pada baris selanjutnya mengisi nilai skor dengan nilai pada variabel lontong. Setelah hal tersebut dilakukan, kemudian data tersebut dieksekusi. Nih. Membuat rank akurasi dari 1 sampai 20 untuk melihat akurasi data apakah data tersebut dapat nilai di data-data 60% atau tidak, dengan cara membuat lagi variabel baru dengan nilai tree di dalamnya. Jadi hampir mirip seperti membuat pohon keputusan, namun ini langsung dalam bentuk rata-rata akurasi yang lebih spesifik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar codingan berikut. Nih. Untuk selanjutnya yaitu menentukan nilai untuk grafik hampir sama dengan nilai akurasi tadi. Pertama, tentukan rank atau batasan nilai. Di sini batasannya mulai dari 1 sampai 20 dengan menggunakan nilai tadi, maka hasilnya dapat ditentukan. Kemudian buat variabel i untuk penomoran tiap rekor. Terakhir yaitu pembuatan grafik. Pembuatan grafik diambil data dari codingan sebelumnya yang 20 rekor tadi dengan cara mengimport library matplotlib.pyplot yang berinisiasi menjadi bak. Jadi kemudian inisiasi tersebut dieksekusi. Untuk lebih jelasnya pada codingan ini.
Penanganan error. Nah, untuk kode error di sini yaitu error name pecel API is not defined. Solusi pemecahan masalah pada bagian tersebut error karena pecel API tergabung seharusnya dipisahkan oleh titik. Untuk plagiarism 100% unique way. Oke, sekian saja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.